Jumlah pasien yang positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Ada penambahan 7 pasien, sehingga total sudah 34 pasien positif corona. Sebelumnya seorang pasien yang positif mengidap virus corona meninggal dunia. Pasien kasus 25 merupakan warga negara asing. WNA perempuan berusia 53 tahun itu sebelumnya sudah mengidap beragam penyakit bawaan. Pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat karena memang ada faktor penyakit yang mendahuluinya, diantaranya adalah diabetes, hipertensi, kemudian hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menaun yang sudah cukup lama diderita. Namun ada kabar gembira yang disampaikan Ahmad Yuryanto. Yang menyebut pasien 06 dan 14 sudah menjalani 2 kali pemeriksaan dan hasilnya dinyatakan negatif. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan merawat 16 pasien. Dari jumlah itu, 7 pasien positif corona, sementara 9 lainnya adalah pasien dalam pengawasan. 2 pasien baru positif corona adalah WNI dan keduanya baru pulang dari luar negeri. Yang kami dapat ini 2 pasien, semua kasusnya import. WNI semua. Ya. Dari Korea, dari Korea. Pemerintah Indonesia harus bergerak lebih cepat untuk mencegah virus corona makin meluas. Langkah ini harus didukung dengan aturan dan ketersediaan peralatan di semua rumah sakit sambil terus memberikan informasi yang jelas sehingga tidak ada kepanikan di masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, sebagai sebuah perkembangan kami sampaikan bahwa memang jumlah pasien yang kemudian dideteksi positif terjangkit atau terpapar virus corona di Indonesia terus bertambah. Dari konferensi pers kemarin, dari juru bicara pemerintah khusus untuk virus corona, sudah ada 34 orang. Sementara ada 1 pasien yang dinyatakan positif terpapar virus corona meninggal dunia dini hari kemarin karena sebelumnya memang sudah mengidap beragam penyakit bawaan. Dan di sisi lain ada 2 pasien positif corona yang sudah dinyatakan sembuh dan sudah boleh pulang. Bagaimana mengidentifikasi pasien positif corona agar dapat mencegah risiko kematian? Karena banyak simptom-simptomnya atau tanda-tandanya yang tampaknya harus kita kenali lebih baik. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI untuk kasus corona. Jadi IDI membentuk Satgas khusus. Ketuanya adalah Dr. Zubairi Jurban. Pada pagi hari ini sudah ada di sini. Dr. Zubairi, terima kasih pagi hari ini sudah hadir di sini. Dan kemudian bergabung melalui sambungan telepon juru bicara kepresidenan, Bang Fajrul Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Fajrul. Waalaikumsalam, Bayu dan juga dokter dan juga seluruh. Ya, Bang Fajrul, terima kasih waktunya. Dengan pertambahan jumlah pasien yang positif corona, ada 1 yang meninggal dunia. Di sisi lain, kami menyebutnya juga kabar yang cukup mengembirakan, ada yang sembuh begitu di Indonesia, ada 2 orang yang sudah boleh pulang. Bang Fajrul, Presiden tahu menit demi menit apa yang terjadi yang ditangani di Indonesia mengenai virus corona ini? Bayu, pertama atas nama Presiden Republik Indonesia kami mengucap sumpah sedalam-dalamnya atas meninggalnya 1 pasien warga negara asing di Bali. Semoga menjadi keluarganya disabarkan. Kemudian yang kedua, detik Presiden Jokowi mendapatkan laporan dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Menteri Kesehatan, dan kemudian masyarakat setiap 2 kali sehari, setiap pukul 12 kemudian juga pukul 17 mendapatkan informasi terakhir dari Dirjen yaitu Pak Yuryanto. Nah, yang terpenting sekarang adalah pemerintah betul-betul satu pintu dalam menghadapi apa yang namanya wabah COVID-19 ini, apalagi tadi malam WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sudah menyatakan ini sebagai pandemik begitu, dan kesiapan ini memang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, juga mungkin kabar baik tadi mesti kita tambahkan, yaitu bahwa 2 orang juga sudah membaik dan kemudian
para awak dari Wondri direncanakan dalam beberapa hari ini akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Ya, yang paling kemudian menjadi concern begitu Bang Fajrul atau perhatian kita adalah cara mendeteksi. Saya sampaikan bahwa harian Kompas hari ini Bang Fajrul juga menurunkan sebuah saran begitu sebagai headline, perluas deteksi penularan. Berkait dengan dalam konferensi kemarin, Pak Ahmad Yuryanto juga mengatakan ada satu pasien positif corona yang belum diketahui dari klaster mana. Selama ini kan kita mengenal ada klaster dari kapal pesiar, kemudian klaster acara di Kemang begitu, dan imported case karena orangnya bepergian begitu dari luar negeri. Nah, ada satu kasus yang belum diketahui ini terpaparnya di mana atau tertularnya. Berkaitan dengan ini, pemerintah akan melakukan sesuatu atau akan memperluas seperti apa deteksi ini sehingga kemudian kita bisa lebih mencegah luasnya. Kita sudah mengetahui bahwa virus corona akan cepat begitu menyebar, tapi kita bisa mengantisipasinya. Bang Fajrul? Secara teknis dan kompetensi sebenarnya yang bisa menjawab ini adalah Pak Yuryanto. Ya. Nah, tetapi kebijakan pemerintah atas nama Presiden Joko Widodo jelas segala apapun yang bisa dikerahkan, segala kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dikerahkan untuk menyelamatkan dan mencegah virus COVID-19 akan dilakukan oleh pemerintah. Termasuk menurunkan dana, yang bukan saja kegiatan pemerintah daerah juga diarahkan satu pintu bahwa semua laporan kepada Presiden melalui Menko PMK yaitu Pak Muhajir Effendi, tapi juga mengharapkan tindakan aktif, proaktif dari masyarakat. Makanya kami berterima kasih kepada kasus 1 dan kasus 2 itu kan melapor sendiri. Betul. Jadi maka jadilah pahlawan-pahlawan kemanusiaan karena ini kan untuk urusan kita, keluarga. Ya. Pemerintah daerah itu akan menjadi regulator dan menjadi fasilitator dalam upaya pencegahan ini. Yang terpenting adalah sikap proaktif dari seluruh masyarakat. Seperti mencuci tangan kan, kemudian juga membersihkan droplet, dan kemudian bersama-sama memberitahu kalau terjadi apa-apa yang terjadi di dalam masyarakat. Ya. Saya rasa mulai terus terbangun hal-hal semacam ini dan kita tambah lagi kesadaran berbagai gedung perkantoran. Saya harap tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota lain, di banyak provinsi di Indonesia menerapkan SOP-SOP jika ada kemungkinan terpapar dan bagaimana mencegahnya. Kita harus memeriksakan diri tentu. Sekarang kemana-mana kita memasuki mal ataupun perkantoran sudah dideteksi suhu tubuh kita. Saya pindah dulu Bung Fajrul ke Dr. Zubair di sini. Dr. Zubair, apakah kemudian kita perlu khawatir atau memang IDI sendiri sudah menduga bahwa kalau ada satu saja yang terpapar secara di Indonesia begitu, maka memang akan cukup banyak. Masyarakat mengatakan ini memang tinggal tunggu waktu saja, bahwa penyebarannya memang akan cepat dan semua negara memang seperti itu. Bagaimana ini Dr. Zubair? Iya, benar sekali. Ada dua hal. Yang pertama, penyebaran memang cepat sekali, tapi nanti juga ada informasi bahwa tidak perlu juga terlalu panik gitu ya. Yang penting justru tidak boleh panik, tapi kita upayakan antisipasi. Upayakan, iya, karena melihat perkembangan sekarang, misalnya model di Cina itu mulai 1 hari kemarin nambahnya tidak ada, hanya 10 orang yang baru dari Beijing, dari Guangdong dan dari yang lain hanya 10. Tapi sebaliknya yang nambah di Italia dalam waktu 1 hari terakhir itu masih di atas 800. 800 orang per hari ya? Per hari. Di Iran masih di atas 700. Jadi itu atas dasar itu kita perlu ini khawatir. Menjadi catatan buat Indonesia begitu untuk berjaga tentu dari pengalaman negara lain kira-kira gitu ya? Iya, artinya kalaupun misalnya mirip-mirip Cina yang paling gawat pun sekarang sudah mulai landai, sudah mulai tambahnya hanya sedikit. Dan angka kematian 3,4%. 3,4%. Dan yang dinyatakan sembuh, kenapa tidak perlu terlalu panik? Karena
lebih dari 60.000 dari sekitar 110.000 itu yang dinyatakan sembuh total. Ya. Dan yang ringan lebih banyak lagi, yang ringan 80%. Ya, oke. Harian Kompas, saya juga tanyakan ke Dr. Zubair, bagaimana kemudian memperluas deteksi penularan ini. Nah, itu bagaimana kemudian ID juga bisa membantu, dan Anda setuju juga dengan berkaitan dengan hal ini? Iya, jadi membantunya adalah begini, di Amerika pun misalnya di awal hanya CDC Atlanta saja yang bisa, kemudian disebarkan beberapa tempat, itu kemudian dikritisi, sekarang ada 110 tempat yang bisa tes ini. Kemudian di Jepang juga begitu. Jadi kami menyarankan kepada pemerintah akan kami sampaikan laboratorium mana di Indonesia yang sebetulnya hampir siap untuk bisa tes ini. Kita memang perlu banyak sekali, dan mungkin sekaligus mohon izin dari pemerintah agar diberikan izin untuk tes di banyak laboratorium, walaupun konfirmasinya mungkin tetap di Balitbank. Di Balitbank, ya. Untuk memperjelas apa yang disampaikan Dr. Zubair untuk pemirsa Sapa Indonesia dan juga mungkin didengarkan Bang Fajrul, saya bacakan tulisan di Harian Kompas hari ini ya Bang Fajrul, artikel. Baik. Ya, ada pelacakan kasus terkait COVID-19 ini harus diperluas. Pemeriksaan spesimen harus lebih banyak dilakukan, terutama pada orang yang masuk dalam kelompok kontak erat dengan pasien yang sudah terpapar COVID-19. Karena selama ini pemeriksaan hanya dilakukan pada kontak dekat yang menunjukkan gejala ataupun tanda, padahal ada orang-orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala atau minim gejalanya, bahkan ada yang tidak bergejala. Dr. Zubair, itu benar ya? Iya, benar. Jadi di awal dulu memang yang disebut person atau patient under investigation hanya kombinasi 3, yaitu yang ada gejala panas, syarat pertama panas, kemudian batuk dan sesek, kemudian ketiga bepergian ke Cina, kemudian bepergian berikutnya diperluas ke negara-negara yang terpapar. Kemudian sekarang sudah menjadi makin luas lagi. Jadi intinya kita memang perlu ada SOP, namun SOP ini setiap kali harus disesuaikan dengan perkembangan. Jadi sekarang tidak bisa lagi PUI adalah hanya panas, sesak, batuk, dan dari negara tertentu. Jadi sudah harus diperluas lagi, dipermudah untuk pengiriman sampel. Ya, oke. Saya ke Bang Fajrul. Bang Fajrul, bisa ini diterima dan kemudian mohon disampaikan sebagai sebuah concern, memang ada perkembangan-perkembangan yang harus diubah, bahkan berdasarkan juga dengan pengalaman negara lain mengalaminya ketika ini kemudian menjadi meluas begitu virus corona ini. Bang Fajrul. Insya Allah masukan dari semua pihak, bahkan mungkin pembicaraan kita pada pagi ini masuk juga Harian Kompas, karena Presiden Joko Widodo kan juga selalu mengikuti Harian Kompas, dan ini akan menjadi masukan buat beliau untuk terus-menerus juga, karena beliau terus-menerus melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan supaya bisa terus mengembangkan apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi COVID-19 ini. Terakhir sebenarnya kan kita sejak 5 Februari yang lalu kan sudah menutup penerbangan dari dan ke sampai hari ini kan kita tidak pernah mencabutnya. Kemudian ditambah lagi kan ada 3 negara yang juga kita tidak mengizinkan siapapun yang berasal dari sana, baik WNA-nya atau siapapun yang berasal dari Italia, dari Iran, dan kemudian dari Korea Selatan juga tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadi sikap ini memang tegas sekali kita lakukan sampai nanti Organisasi Kesehatan Dunia mencabut bahwa dunia bebas kan seperti itu. Dan selanjutnya itu sebenarnya juga pemerintah sudah mengeluarkan juga ada 5 protokol yang bisa dibaca oleh publik melalui misalnya websitenya Kementerian Kesehatan, karena semuanya diarahkan ke arah Kementerian Kesehatan, websitenya, kemudian juga termasuk juga data misalnya 132 rumah sakit rujukan dan segala macam yang dikerjakan. Dan terima kasih kepada ID yang juga sudah membentuk Satgas, dan sekarang banyak sekali proaktif masyarakat sehingga sudah merasa yakin bahwa hanya dengan gotong royong kita bisa melawan COVID-19. Dan ingat bahwa COVID-19 ini bisa disembuhkan seperti disampaikan tadi oleh dokter. Kemarin saya baca ada rumah sakit ketiga di Wuhan, di Wuchang, kalau saya tidak keliru, itu sudah menutup rumah sakit. Jadi
Jadi tinggal perlahan-lahan sudah mulai memang menurun. Tapi waspada tingkat tinggi tetap harus dilakukan. Ya. Apalagi sejak tadi malam diumumkan sebagai pandemik oleh WHO. Oke, saya menambahkan juga Bang Fajrul, ini sekali lagi concern yang juga terjadi di tengah masyarakat bahwa ini jangan-jangan kita siap atau tidak itu masih terjadi kalau kita ngobrol-ngobrol dengan siapapun di sekitar kita begitu. Tapi saya ingin membacakan lagi halaman 10 Harian Kompas hari ini yang menuliskan artikel di Sains Lingkungan dan Kesehatan. Judulnya Jangan Lagi Santai Hadapi Corona, ini kembali mengingatkan secara positif. Bang Fajrul, ini saya bacakan ya, kajian bersama dari WHO dan pemerintah Cina dipublikasikan 28 Februari 2020 mencatat tanda-tanda keberhasilan Cina dalam menghadapi wabah. Catatannya begini, pada 10 Februari, ini awal survei misi gabungan, per hari di Cina, Tiongkok ada 2.478 kasus per hari. Kita bandingkan tadi dengan catatan-catatan Dr. Zubair ya, di 800 sampai 700 orang begitu segala macam. Di Cina karena pusatnya ada 2.400. Tapi 2 pekan kemudian jumlahnya mampu turun menjadi 409 kasus baru per hari. Dan Rabu kemarin 7 kasus baru per hari. Maka kemudian Presiden Tiongkok Xi Jinping kemarin juga sudah mengunjungi Wuhan dan dunia melihatnya sebagai tanda bahwa Tiongkok berhasil menghadapi apa yang kemudian kita sebut sebagai penularan virus corona yang begitu cepat dan masif di dalam negeri di Cina. Tentu ini harusnya menjadi semangat bagi kita, Bung Fajrul. Saya juga ada catatan sedikit mungkin mengenai Cina. Sebelum ke Bung Fajrul, saya ke... Mereka mulai khawatir sekarang justru dapat kasus tambahan dari negara lain. Jadi selama ini Cina mendapatkan kasus tambahan 79 dari Italia, dari Iran, dari Spanyol, dari Inggris, dan terakhir dari Amerika 1 kasus. Iya, jadi ada tambahan dari luar. Bung Fajrul, Anda ingin menambahkan mengenai apa yang kemudian dilihat ini sebagai keberhasilan di Cina? Betul. Tahapan penanganan COVID-19 ini kan bukan dimulai dari sejak kasus 1 dan kasus 2. Kita kan menanganinya sejak kasus Hubei. Ketika kita harus menyelamatkan WNI kita di sana ya, warga Indonesia yang berada di Hubei, bahkan 93 orang yang di lockdown di Wuhan. Ketika itu kita mengutus 42 orang untuk mengumpulkan mereka, kemudian juga KBRI, Menlu, dan yang lain bekerja keras, termasuk juga misalnya menyediakan logistik orang di Hubei, menyediakan dana buat mereka berbelanja karena kan kekurangan dana pada waktu itu, dan pengalaman itulah yang sebenarnya menjadi semangat buat kita, apalagi buat teman-teman yang pernah di lockdown di Wuhan, yang sudah kembali ke Indonesia dan kembali ke masyarakat. Semangat mereka itu bahwa mereka bisa bertahan, mereka sebagai survivor, dan mereka dalam kondisi yang lockdown pun mereka tetap menjaga kesehatan dan akhirnya survive, berada kembali di Indonesia. Nah, makanya ini yang dari World Dream juga dalam beberapa hari ini akan selesai transit observasinya dan akan dikembalikan juga kepada publik. Tinggal yang tersisa yang dari Yokohama yang sekarang masih ada di Pulau Sebaru. Jadi tahapan ini yang kita lalui dan menurut saya, ini pendapat kami, bahwa dari pengalaman Hubei, World Dream, kemudian Diamond Princess, inilah makanya sekarang di Indonesia praktis sebenarnya tidak terlalu cepat sebenarnya pertambahannya ini. Tetapi kita tetap waspada tingkat tinggi. Presiden mengatakan kita waspada tingkat tinggi, jangan panik. Sudah pengalaman sejak di Hubei, tetap makanya kita mengeluarkan misalnya buat masyarakat, kalau ingin mengetahui bacalah protokol misalnya di area dan transportasi publik, protokol di institusi pendidikan, protokol kesehatan, protokol pintu masuk di Indonesia baik di pelabuhan, bandara, dan sekarang kan selain ada gerakan cuci tangan berkembang, gerakan membersihkan droplet di mana-mana sekarang untuk menyelamatkan diri kita, keluarga, dan orang-orang sesama kita. Baik, Bung Fajrul tetap bersama kami harus jeda dulu, mudah-mudahan masih bisa bersama kami melalui sambungan telepon, dan saya juga akan kembali ke Dr. Zubair nanti. Tetap bersama Sapa Indonesia.